Felicia Himawan. 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 33. Saya tahu konteks ayat ini untuk makanan dipersembahkan ke berhala. Tetapi apakah ayat ini bisa dipakai untuk makanan haram? Bila saya diundang atau ditraktir makan dan dihidangkan berbagai macam makanan, daging haram dan yang tidak haram, apakah saya boleh memakan itu walaupun mungkin dimasaknya di kuali yang sama dengan makanan yang haram atau dengan minyak babi? Konteksnya saya belum tanya apa-apa ke mereka, cuman kemungkinan dimasaknya begitu. Apakah saya harus menolak makan itu untuk hati nurani saya, atau tidak menolak untuk hati nurani keluarga saya, supaya mereka bisa terselamatkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus di ayatnya yang ke-33. Jadi 1 Korintus. Baik, 1 Korintus 10 ayat ke-27 saya bacakan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksud dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanmu harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani ataupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Wah, demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom Saudari Felicia Himawan. Betul seperti yang Saudari katakan bahwa konteks ayat ini adalah untuk atau mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaannya, bolehkah diterapkan untuk binatang atau daging yang haram? Saya mau supaya kita baca ayat yang ke-29 sekali lagi. Ayat 29. Yang aku maksudkan dengan kebenaran-kebenaran, dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Demikian. Terima kasih. Kalau kita perhatikan baik-baik skenario yang ditampilkan oleh penulis surat 1 Korintus yaitu Rasul Paulus, di dalam peristiwa yang diskenariakan ini ada 3 pihak. Yang pertama adalah pihak yang mengundang. Itu ayat 27, yang mengundang adalah seorang yang tidak percaya. Yang mengundang. Lalu kemudian yang berikut adalah pihak yang diundang, yaitu katakanlah saya atau kita, atau Saudari Felicia, katakanlah. Lalu kemudian ada pihak yang ketiga, ayat yang ke-28, tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Pihak yang ketiga adalah pihak yang menyaksikan apa yang terjadi antara yang mengundang dengan yang diundang. Lalu di ayat yang ke-29 dikatakan, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu, yaitu orang lain yang mengatakan, jangan makan, itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi dari 3 pihak ini, yang sedang dibicarakan keberatan hati nuraninya, bukan yang mengundang dan bukan yang diundang,
tetapi hati nurani dari yang menyaksikan peristiwa yang terjadi antara yang mengundang dengan yang diundang. Jadi siapa yang berkeberatan di sini? Yang mengundang atau seorang lain yang hadir di situ? Orang ketiga yang melihat. Pihak ketiga. Ya, tidak ada masalah dengan yang mengundang. Entah kita makan atau kita tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, bagi yang mengundang tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah yang menyaksikan. Ya. Kalau kita makan, itu akan menjadi batu sandungan. Karena kebenaran hati atau keberatan hati nurani orang tersebut. Perhatikan, kata-kata kunci di sini adalah keberatan hati nurani. Bahwa patokannya adalah keberatan hati nurani, bukan perintah Allah. Karena bagi seseorang yang merasa bahwa tidak ada itu berhala-berhala, tidak ada itu, maka mereka memakan itu tidak ada mereka syakwa sangka dan lain sebagainya, karena mereka makan seperti makanan biasa. Dan ini adalah makanan yang tentunya sesuai dengan definisi Alkitab tentang apa itu makanan, yaitu makanan yang kalau itu daging, artinya itu adalah daging yang bisa dimakan atau yang halal. Yang diundang ini adalah orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tahu yang diundang adalah orang yang percaya. Yang menjadi masalah di sini bukan, itu haram, bukan. Itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang menjadi masalah. Dan patokannya adalah keberatan hati nurani. Bukan keberatan perintah Allah tentang yang haram dan yang halal. Kalau untuk binatang yang haram dan halal, patokannya bukan hati nurani, melainkan firman Allah. Jadi artinya tidak bisa kalau Stephen makan, lalu ada yang menyaksikan, lalu kemudian Stephen katakan, enggak apa-apa ini. Mau ini haram, mau ini halal. Enggak ada itu, saya makan saja. Itu bukan masalah hati nurani lagi. Itu sudah perintah Allah. Tapi yang terjadi di sini adalah keberatan hati nurani. Bagi yang satu mengatakan tidak ada itu berhala, saya makan saja. Tapi yang satu mengatakan, kalau kamu makan itu, apalagi yang menyaksikan orang yang baru saja menjadi Kristen. Yang datang dari latar belakang yang menyembah berhala. Semua keterkaitan dengan berhala dianggap sebagai penyembahan berhala, termasuk dengan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Itu yang menjadi patokannya. Jadi sekali lagi nasihat Paulus bukanlah lebih baik makan saja, tetapi nasihatnya adalah lebih baik jangan makan. Jadi ayat ini nasihatnya bukan sudah makan saja, tidak. Nasihatnya di sini adalah jangan makan. Sedangkan untuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, nasihatnya hanya karena keberatan hati nurani orang lain, jangan makan. Apalagi kalau ini bukan hanya sekedar persembahan atau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tapi tentang daging binatang yang haram, maka jangan makan. Jadi yang ditekankan di sini bukan makan saja, tetapi yang ditekankan adalah demi keberatan hati nurani jangan makan. Terima kasih.